kita semua Yahoo. Yahoo. Pagi. Pagi. Baik, gimana kabarnya nak? Sehat, Bu. Ada yang sakit? Tidak, Bu. Masih ada yang di luar? Tidak, Bu. Baik nak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, siapa yang membawakan kita dalam doa? Saya, Bu. Baik, silakan nak. Baik teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, sebelum kita memulai dulu pembelajaran kita, Ibu akan mengabsen dulu ya nak. Perhatikan namanya ya nak. Ya, Bu. Esti Halawa. Ada, Bu. Ya. Ada, Bu. Trio Faru. Ada, Bu. Hadir lengkap ya semua anak-anakku? Iya, Bu. Baik. Siapa yang membawakan kita menyanyikan lagu wajib nasional? Saya, Bu. Baik, silakan nak maju ke depan. Baik, mari kita bernyanyi dengan judul Berkibarlah benderaku. Saya undang semua teman-teman untuk bangkit berdiri. Berkibarlah benderaku. Ketiga ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh rakyat Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menanyakan dulu siapa anak-anak kami yang masih mengingat materi minggu lalu. Saya, Bu. Baik, silakan nak berdiri. Materi kita minggu lalu yaitu membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Ya, benar sekali. Nah, dalam nilai ini maka muncul yang namanya indikator. Nah, indikator ada 3 bagian. Yang pertama, kami yang bisa memahaminya. Atau ada yang serupa dengan gambar tersebut? Ada? Siapa? Tidak ada. Tidak ada. Yang siap mirip nggak sama yang lagi berdiskusi ini? Sedikit. Ambil sedikit ya. Ya sedikit. Bentar. Baik, bagaimana? Ada yang paham tentang gambar tersebut? Tidak. Gambar yang kedua itu tentang anggota dewan. Tentang anggota Dewan di Indonesia. Baik. Ada lagi? Ada lagi? Baik, apa nak? Gambar yang pertama adalah gambar satu kelompok yang sedang berdiskusi dengan ada satu orang yang menyampaikan diskusi mereka Oke, yang gambar kedua? tentang, kalau nggak salah itu kabinet kerja. Ya, mantap. Benar sekali, berikan aplaus kepada teman. Nah, dari gambar tersebut, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, oleh sebab itu nak, sebelum kita membahas materi ini, maka Ibu akan membagikan kelompok. Nah, ada 4 kelompok yang Ibu bagikan. Masing-masing nanti yang Ibu sebutkan itu ambil bagiannya, membentuk kelompok. Sudah, kalau anak-anak kami yang memilih kelompoknya, maka bukan lagi diskusi itu namanya, berarti itu mencari teman kompaknya.
Maka ibu yang mengambil alih untuk membagi kelompok tersebut sehingga kelompok tersebut bisa aktif, tidak monoton. Baik, saya akan bagi kelompoknya. Dengarkan namanya ya nak. Ya Bu. Yang pertama Esti Halawa, kedua Wilhelm bagi kelompok. Maka saya berikan waktu kepada anak-anak saya untuk membentuk kelompoknya dengan aman dan tertib. Disilakan. Sebelum kita memulaikan ruang diskusi kita ini, maka Ibu akan mengulas dulu soal pemerintahan. Sistem ini berfungsi untuk pembagian kekuasaan. Ada 3. Yang pertama, kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Intinya, yang ketiga ini tidak boleh dipisahkan. Yang kedua, hal-hal membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau tidak. Kami sudah mengerti kan mana pembagian kekuasaan secara vertikal dan mana kekuasaan secara horizontal. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Ya, baik nak. Nah, LKPD yang dibagikan itu materi yang akan didiskusikan oleh bersama teman setiap kelompok. Nah, diperhatikan ya nak, bagaimana cara menyelesaikan setiap presentasi setiap kelompok. Nah, sesudah itu Ibu akan memberikan waktu selama 15 menit. Sistem pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia. Baik, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok yang akan mempresentasikan nanti hasil diskusinya untuk menyampaikan bagaimana hasil karya yang sudah dikerjakan. Dan saya berikan kepada waktu untuk kelompok pertama. Disilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami khususnya untuk kelompok 1 yang membahas tentang pembagian kekuasaan menurut John Locke. Oke, baik, terima kasih kesempatan. Maka kami akan membacakan hasil dari presentasi kami dari kelompok 1 yang membahas tentang pembagian kekuasaan menurut John Locke. Oke, kekuasaan bisa kita artikan dulu sebagai kemampuan dari negara. Oke, demikian presentasi yang akan kami sampaikan. Jika ada, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman kami Niat karena telah membacakan hasil diskusi khususnya untuk kelompok 1. Jadi dari materi kami ini pasti ada yang tidak dimengerti oleh teman-teman kami. Jadi kepada teman-teman kami persilahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Baik nak, kelompok 1 sudah memberikan waktu kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan bila ada pertanyaan yang tidak dimengerti dari hasil penjelasan dari kelompok 1. Silakan. Ada? Ada.
waktu selama 2 menit untuk mendiskusikan mencari jawaban dari kelompok 2. Yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Kan ada itu. Tapi yang diutamain di sini yang memegang kekuasaan paling utama adalah presiden. Karena dia adalah kepala negara. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif, itu kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan kepada masyarakat kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, jika ada sanggahan atau saran dari teman-teman, dipersilakan. Terlebih-lebih jika ada pertanyaan juga. Pertanyaan buat kelompok 4 dari kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan pembagian kekuasaan? Lihat hasil dari diskusinya, baik dari kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, ya sama-sama kelompok tersebut mengambil bagiannya, dan saya lihat hasil presentasinya hari ini sangat memuaskan. Baiklah, dari penjelasan setiap kelompok dan juga penjelasan ibu tadi, adakah anak kami yang masih kurang mengerti dari materi yang kita bahas pada hari ini? Kalau ada disilakan, kalau tidak maka kita selesaikan. Baik, nak. Pertanyaan saya itu, apa yang dimaksud dengan kekuasaan negara? Terima kasih. Baik, nak. Kewenangan kekuasaan negara adalah kewenangan untuk mengatur seluruh rakyatnya, dan hasil diskusi kita pada hari ini dipersilakan. Saya Bu. Baik, silakan Nak Risma. Kesimpulan dari materi kita ini yaitu kekuasaan di Indonesia ini tidak dipisahkan, melainkan hanya dibagi banyak kerjasama menjamin kebebasan politis dari rakyat dan untuk rakyat. Terima kasih. Sudah, silakan Nak. Baik, Nak. Berikan dulu aplaus kepada teman Risma. Baik, demikian materi kita pada hari ini, Nak. Saya lihat juga waktu kita sudah mau habis. Oleh karena itu, Nak, jangan lupa materi berikutnya untuk dibaca-baca, ya, supaya nanti tidak ada kendala. Tugas di halaman 9. Di halaman 9, Nak. Nah, dikerjakan itu, Nak, di rumah, maka kita bahas kembali nanti pada kita masuk, pada sehari kita masuk. Tidak, itu diserahkan di buku tugas. Jangan lupa untuk mengerjakannya, ya, Nak. Iya, Bu. Baiklah, sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, maka siapa yang membawakan kita dalam doa? Saya Bu. Baik, silakan, Nak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembukaan kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Tuhan Allah yang kata di atas kerajaan surga, apa yang baik, yang kami sertailah mereka dan berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Tuhan hal ini doa singkat kami sekalian. Amin. Baik, Nak, sekian saja pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk dibaca-baca kembali materinya supaya nanti minggu depan bisa kita ulas kembali lagi. Ya, Bu. Ya, dan tugasnya juga jangan lupa, ya, Nak. Iya, Bu.